Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, yang jadi terkenal hidup dengan segala bentuk kemewahannya, dan yang biasa saja hidup dengan tanpa memikirkan eksistensi. Terkadang, hidup tidak selalu tentang apa yang ingin dimiliki, tapi juga tentang apa yang mungkin kurang disyukuri. Sebab bahagia yang sesungguhnya adalah tentang apa yang kita rasakan, bukan tentang apa yang mampu dilihat orang. Ya, Sab, hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 kita akan melakukan sebuah pendakian ke sebuah bukit di pedalaman Lampung Tengah. Ini adalah pendakian perdana di tahun 2026. Kemana arah dan tujuannya? Ikuti perjalanannya. Stay tune. Hari Minggu tanggal 26 Januari 2026, saya dan beberapa kawan yang sebelumnya melakukan pendakian ke Bukit Gunung Kapur kembali melakoni sebuah penjelajahan ke sebuah bukit yang jarak tempuhnya memakan waktu sekitar 1 jam dari rumah. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami yang beranggotakan 8 orang meluncur sekitar pukul 7.30 waktu setempat, hingga sejenak di sebuah pusat perbelanjaan untuk mencukupi logistik selama pendakian, menempuh jalanan yang sebagian besarnya masih berbentuk batu underla, hingga tibalah kami di sebuah kampung paling ujung di mana para pendaki biasa menitipkan kendaraan. Kita berangkat dari jam 7 sampai sini jam 9. 2 jam. Ya, Bimbangnya bang. Ini ada muter kayak jalannya lah, jalan capek. Luar biasa. Jalan sini hancur parah, Pak. Sebelum melakukan pendakian ke Bukit Batu Bara, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan ayatnya masing-masing. Berdoa mulai. Kelihatan yang cantik. Bukit Batu Bara. Setelah menitipkan kendaraan, menyapa beberapa rombongan pendaki lain dan berdoa menurut keyakinan masing-masing, kami memulai pendakian. Biarpun matahari sudah mulai naik, tapi pohon sawit yang berjejer di sepanjang jalur pendakian lumayan rapat untuk menghalau sinarnya yang mulai terik. Oh ya, bukit yang akan kami daki kali ini adalah Bukit Batu Bara, sebuah bukit yang mungkin namanya diambil dari sebuah tambang yang lokasinya bersebelahan dengan bukit ini. Secara administratif, Bukit Batu Bara masuk ke Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Dusun Ombol Karet, Desa Linggapura, Kecamatan Slagailingga. Sebuah kecamatan yang sebenarnya bersebelahan dengan kecamatan di mana saya tinggal, tapi rasanya begitu jauh sebab tersekat di antara perbukitan. Dapat salam dari pos 2 pendakian Bukit Batu Bara. Lebih percaya 5 menit lagi puncak di atas ada Indomaret. Reknya datar. Daripada aku cuma sayang sama kamu, aku janji gak akan ninggalin kamu lagi, karena itu sebuah bullshit dan sebatas omongan belaka. Percaya saja. Biarpun masih dipenuhi pepohonan sawit, jalur yang mulai terjal memaksa rombongan berjalan lebih santai. Apalagi sebagian besar dari kami masih termasuk pemula, mengatur nafas dan langkah kaki menjadi hal yang harus benar-benar disesuaikan. Lagian kenapa juga sih harus buru-buru? Puncak tak akan lari meskipun kita lebih mengutamakan keamanan daripada kecepatan, bukan? Setelah 3 tahun atau 4 tahun lalu terakhir kali mendaki atau mengunjungi Bukit Batu Bara, sekarang sudah banyak perbedaan, terutama ke petunjuk-petunjuk arah, atau sekarang sudah ada pos-pos penunjuk jalan, jadi lebih memudahkan para pendaki yang mengunjungi atau menjelajah Bukit Batu Bara. Sudah banyak perubahan dan menuju lebih baik. Mantap. Dulu waktu awal-awal kesini, jangankan pos dan petunjuk arah, untuk sekedar menitipkan motor pun, para pendaki harus benar-benar mengusahakan itu. Tapi sekarang, semua itu sudah berubah, semua sudah lebih tertata. Jadi keinget pertama kali mendaki bukit ini. Rasanya lebih dari 2 jam mencari jalur yang benar, dalam artian kami saat itu sempat kesasar. Ada, lucu juga kalau diingat-ingat. Dalam dunia pendakian, biarpun di tengah hutan, kita dihadapkan dengan berbagai persimpangan. Kalau dihadapkan dengan sampah, berdasarkan kebiasaan masyarakat Indonesia, artinya kita tidak tersesat. Karena kebiasaan para pendaki adalah membuang sampah sembarangan.
Setelah sekitar 45 menit terhitung sejak kami memulai pendakian, jalur yang nyaris vertikal memaksa kami berpegangan dengan akar-akar dan dahan pohon yang tumbuh di sekitar jalur pendakian. Perjalanan yang hitungannya tanpa persiapan fisik membuat nafas rasanya cepat sekali kelelahan. Belum lagi, jalur ini dipenuhi batu dengan material tidak stabil yang kalau diinjak bisa pecah dan memungkinkan untuk mencederai setiap anggota yang ada di belakangnya. Kami harus ekstra hati-hati dalam langkah dan memilah landasan untuk berpijak. Pukul 10 lebihnya 33 menit waktu setempat kita sudah sampai di puncak Bayangan. Ini utama sudah tidak begitu jauh, mungkin sekitar 10-15 menit lagi. Pendakian dari base camp terhitung sekitar 1 jam, lebihnya 7 menit atau 8 menit. Terhitung normal menurut pendakian-pendakian yang sudah dilakukan sebelumnya. Bulan Januari di mana kami melakukan perjalanan ini, hadirnya hujan itu seperti petugas koperasi, ada saja setiap hari. Namun anehnya, perjalanan kami di penghujung bulan ini, matahari seolah mengiringi. Dari kami berangkat sampai pulang lagi, hari benar-benar begitu cerah tanpa ada setetes hujan pun yang menyertai. Tapi namanya manusia, seolah tak pernah ada puasnya. Biarpun kami tidak kebasahan karena hujan bisa turun sewaktu-waktu, tapi panas matahari di atas bukit yang jarang sekali ditumbuhi pepohonan membuat kulit kami rasanya seperti terbakar. Baru naik tadi atau udah? Udah dari pagi. Ya nongkrong di situ aja. Ngabisin rokok, habis pulang. Mau pindah lagi nih. Pindah kemana? Gunung Lawu. Curup mana? Curup Kota Baru. Kaget lagi. Jauh nggak dari sini? Ada yang share ke Curup nggak? Kota Baru. Kota Batu. Kota Batu. Aku 2020 ke situ kering airnya. Apa? So tahu ini cuma sana. Sekarang kan nggak ada. No. Tuh sekarang nggak, udah bagus jalannya. Beda oi dulu sampai sekarang nih. Sedikit bercerita, Bukit Batu Bara ini menjadi titik awal bagaimana hobi ini dibentuk dan dari mana circle dunia pendakian ini ditemukan. Agustus 2020, saya bersama seorang teman bernama Yandiksa membuka open trip secara gratis ke Bukit Batu Bara. Tanpa disangka, lebih dari 10 orang ikut serta dalam perjalanan ini. Meski dari anggota yang ikut belum ada satupun yang pernah ke sana, tapi rasa penasaran menuntun langkah ini menjelajahi segalanya. Setelahnya, memiliki kawan baru, menjelajah ke tempat lain, dan sampai saat ini beberapa di antaranya masih sering bertukar kabar. Dan parahnya lagi, racun dari dunia pendakian ini masih melekat sampai hari ini. Ya, setidaknya sampai kalian menyaksikan video ini. Kata-kata hari ini gimana? Kata-kata hari ini, sesulit-sulitnya jalanku, jangan tersulit kedua orang tuaku. Gimana? Ampun suhu. Masuk Pak Eko. Sekitar pukul 11 siang, setelah mencari tempat untuk berteduh, kami menyeduh kopi dan memasak cemilan. Di sela-sela obrolan, beberapa rombongan pendaki lewat sembari menyapa. Ada yang berjalan pulang, ada juga yang baru sampai. Rupanya biarpun akses ke sini lumayan sulit, nyatanya banyak juga anak-anak usia sekolah yang memanfaatkan hari libur untuk ke sini. Pukul 12 lebihnya 3 menit waktu setempat kita sudah masak sosis, masak bakso, masak enoki dan masak mie. Kita masak untuk santap siang kira-kira begitu. Setelah ini mungkin nerbangin drone karena angin sepertinya mulai reda. Dan setelah itu sejenak dokumentasi dan akhirnya pulang. Begitu kira-kira perjalanan hari ini. Baik. Bukit Batu Bara adalah satu dari miliaran hal yang Tuhan titipkan kepada kita. Lebih dari untuk dijaga, semua ini harus kita pahami makna apa yang tersirat di dalamnya. Mungkin dari bukit ini kita bisa belajar bahwa tak peduli seberapa kencang angin menabrak, kita harus tetap berdiri tegak, fokus pada hal-hal yang dituju, tanpa harus merisaukan segala sesuatu yang menghalangi itu. Sebab perjuangan tidak selalu tentang siapa yang memulai lebih dulu, tapi juga tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama dari itu. Aku Hanif Al-Qadari, sampai jumpa dan tetaplah baik-baik saja. Dilaporkan dari Bukit Batu Bara dengan ketinggian 315 meter di atas permukaan laut,
Kasih mundur. Kasih mundur.